Halo teman-teman, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan pengetahuan mengenai peradaban suku Maya. Suku Maya itu sendiri adalah kelompok suku yang berasal dari Amerika Tengah dan Semenanjung Yucatan. Anggota suku inilah yang membentuk peradaban Maya kuno, salah satu peradaban terbesar dalam sejarah. Suku Maya itu sendiri dikenal unggul di dalam bidang pertanian, arsitektur, penulisan hieroglif, hingga pembuatan kalender. Saat ini, keturunan suku Maya umumnya tinggal di daerah Meksiko Selatan, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras. Sejarah suku Maya pemukiman sendiri paling awal berasal dari sekitar 1800 sebelum Masehi, di mana masyarakatnya hidup secara pertani. Hingga 300 sebelum Masehi, suku ini terus menyebar ke daerah di dataran tinggi dan dataran rendah. Peradaban Maya sendiri merupakan sebuah peradaban di Mesoamerika yang dibangun oleh bangsa Maya. Peradaban ini dikenal dengan aksara hieroglifnya dan juga seni rupa, arsitektur, matematika, kalender, dan keahlian astronominya. Dalam sejarahnya panjang, peradaban Maya tidak pernah disatukan, tidak seperti persekutuan tiga kaum Aztec ataupun kerajaan Inca. Sejarah mereka dimulai pada zaman arkaik atau sebelum tahun 2000 sebelum Masehi, ketika peradaban Maya telah mengembangkan pertanian dan desa-desa. Masyarakat kompleks untuk pertama kalinya muncul pada zaman praklasik atau sekitar 2000 sebelum Masehi hingga 250 Masehi. Dan pada masa ini pula orang Maya sudah mulai menanam jagung, kacang, labu, serta cabai. Kota-kota Maya itu sendiri pertama mulai muncul di tahun 750 sebelum Masehi. Dan pada tahun 500 sebelum Masehi, kota tersebut telah memiliki struktur monumental, termasuk kuil besar dengan tampak depan yang terbuat dari stuko. Sistem tulisan hieroglif untuk pertama kalinya digunakan di wilayah Maya pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada zaman praklasik akhir, banyak kota yang mengalami perkembangan pesat di wilayah cekungan Petén, sementara Kaminaljuyu memasuki kota yang penting di dataran tinggi Guatemala. Dimulai di sekitar tahun 250 Masehi, peradaban Maya memasuki zaman klasik, yaitu zaman ketika orang Maya mendirikan tugu-tugu besar dengan pahatan yang mencantumkan tanggal dari kalender hitung panjang. Pada zaman ini juga muncul berbagai negara kota besar yang saling terhubung dalam jaringan perdagangan yang rumit. Di dataran rendah Maya, terdapat dua kota besar yang menjadi musuh bebuyutan, yaitu Tikal dan Calakmul. Pada zaman klasik, kota Teotihuacan di Meksiko Tengah juga melakukan campur tangan dalam politik dinasti di peradaban Maya. Akan tetapi, pada abad ke-9 terjadi peristiwa keruntuhan Maya klasik, sehingga kota-kota Maya pun mulai ditinggalkan dan para penduduk berpindah ke arah utara. Kemudian pada zaman pasca klasik, kota Chichen Itza mengalami kebangkitan di utara dan kerajaan Quiché di dataran tinggi Guatemala juga berhasil memperluas wilayahnya. Pada abad ke-16, Imperium Spanyol menjelajah wilayah Mesoamerika, dan setelah berlangsung upaya penaklukan yang panjang, kota terakhir Maya yaitu Nochpetén jatuh ke tangan Spanyol di tahun 1697. Pada zaman klasik, kekuasaan berada di tangan raja yang memerintah di negara kotanya masing-masing dengan konsep Raja Dewata, yang jabatannya diturunkan secara patrilineal kepada anak laki-laki sulung. Calon raja diharapkan menjadi seorang pemimpin perang yang andal. Politik Maya itu sendiri didominasi oleh sistem patronasi yang tertutup. Walaupun sistem politik setiap negara kota tidak selalu sama, pada zaman klasik akhir, golongan ningrat menjadi semakin kuat sehingga mengurangi kekuasaan Raja Dewata. Peradaban Maya mengembangkan karya seni dari bahan-bahan tahan lama maupun tidak tahan lama seperti kayu, giok, obsidian, batu maupun stuko. Karya seninya juga bermacam-macam, mulai dari pahatan, keramik, hingga lukisan dinding. Kota-kota Maya itu sendiri tidak memiliki perencanaan yang terpusat.
dan bangunan baru didirikan sesuka hati. Pusat kotanya terdiri dari pusat pemerintahan dan upacara yang dikelilingi oleh daerah pemukiman. Berbagai wilayah kota dihubungkan oleh jalan. Bangunan utama di kota Maya meliputi istana, kuil, piramida, lapangan bola, serta bangunan untuk melakukan pengamatan benda langit. Peradaban Maya memiliki golongan elit yang melek huruf dan telah mengembangkan sistem tulisan hieroglif yang rumit. Mereka mencatat sejarah dan keterangan mengenai ritual di dalam buku, tetapi sebagian besar telah dihancurkan oleh penjajah Spanyol. Saat ini hanya ada 3 buku yang telah disepakati oleh ilmuwan yang berasal dari peradaban Maya. Terdapat pula banyak sekali contoh teks Maya dalam bentuk transaksi dan keramik. Salah satu pencapaian bangsa Maya yang lain adalah dikenal dalam kalender ritual yang rumit dan menjadi salah satu peradaban pertama yang mengenal angka 0. Mereka juga dikenal melakukan pengorbanan manusia yang didasari keyakinan bahwa ritual darah diperlukan untuk memuaskan para dewa. Peradaban Maya sendiri berkembang di wilayah Mesoamerika yang terbentang dari Meksiko Utara hingga Amerika Tengah bagian selatan. Mesoamerika sendiri merupakan salah satu tunas peradaban di dunia. Wilayah Mesoamerika mengalami serangkaian perkembangan budaya yang meliputi masyarakat kompleks, pertanian, kota, arsitektur monumental, aksara, serta sistem kalender. Beberapa ciri peradaban Mesoamerika diantaranya pengetahuan astronomi, pengorbanan manusia dan darah, serta mitologi yang membagi dunia tidak hanya menjadi 4 bagian yang sejalan dengan arah mata angin, tetapi juga menjadi 3, yaitu dunia langit, dunia bumi, serta dunia bawah. Di tahun 6000 sebelum Masehi, para penduduk Mesoamerika sendiri mulai melakukan domestika tumbuhan dan proses ini menghasilkan masyarakat pertanian yang menetap di satu tempat untuk waktu yang lama. Iklim yang beragam menghasilkan jenis tanaman yang juga beraneka ragam. Tetapi semua wilayah di Mesoamerika memiliki beberapa tanaman utama, yaitu jagung, kacang, dan labu. Semua peradaban di Mesoamerika memiliki teknologi zaman batu. Setelah tahun 1000 Masehi, perunggu, perak, emas mulai ditempa. Wilayah Mesoamerika tidak memiliki hewan pekerja, belum menemukan roda, dan hanya memiliki segelintir hewan hasil domestika. Transportasi utama di Mesoamerika pada zaman dahulu adalah dengan berjalan kaki atau menggunakan kano. Orang di Mesoamerika percaya bahwa dunia tidak bersahabat dengan manusia dan diperintah oleh dewa-dewi yang tidak dapat diprediksi. Mesoamerika juga merupakan kawasan dengan keanekaragaman bahasa, dan sebagian besar bahasa di kawasan tersebut tergolong dalam beberapa rumpun, yaitu bahasa Maya, Mixtezoque, Otomangue, Uto-Aztec. Terdapat pula bahasa yang merupakan bahasa isolat atau tidak berkerabat. Kawasan bahasa Mesoamerika sendiri memiliki ciri utama, yaitu banyak kata serapan dan penggunaan sistem bilangan per 20-an. Sejarah Maya itu sendiri terbagi dalam 3 zaman utama, praklasik, klasik, dan pasca-klasik. Zaman ini didahului oleh zaman arkaik, yaitu masa ketika desa mulai didirikan dan pertanian mulai dikembangkan. Para ahli modern menganggap zaman ini sebagai zaman membagi kronologi Maya sembarangan, dan perlu diingat bahwa nama zaman ini tidak menyiratkan perkembangan atau kemunduran peradaban. Orang Maya sendiri mengembangkan peradaban pertama mereka di zaman praklasik. Para ahli sendiri masih membahas zaman praklasik dimulai. Peninggalan penduduk Maya di Suelo yang terkini terkenal sebagai Belize diketahui berasal dari tahun 2600 sebelum Masehi berdasarkan metode penanggalan radiokarbon. Pemukiman itu didirikan sekitar tahun 1800 sebelum Masehi di kawasan Soconusco di wilayah pesisir Samudra Pasifik. Dan orang Maya pada masa itu juga setelah menanam jagung, kacang, labu, dan cabai. Zaman ini memiliki ciri berupa kemunculan komunitas yang menetap di suatu tempat, serta karya seni tembikar serta arca dari tanah liat.
Pada zaman praklasik pertengahan, desa mulai tumbuh menjadi kota. Kota Nakpe di Peten merupakan kota pertama yang telah ditemukan keberadaannya di dataran rendah Maya, dan struktur besar di tempat tersebut diperkirakan berasal dari kitaran tahun 750 sebelum Masehi. Sementara itu, dataran rendah yang terletak di sebelah utara Yucatan mulai dimukimi banyak orang pada zaman praklasik pertengahan. Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, penguasa Maya sudah memerintahkan pembuatan prasasti. Aksara sudah digunakan di Peten di abad ketiga sebelum Masehi. Pada zaman praklasik akhir, kota El Mirador mengalami pertumbuhan yang pesat hingga luasnya mencapai 16 km persegi. Walaupun tidak sebesar El Mirador, Tikal juga sudah menjadi kota besar sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Sementara itu, Kaminal Juyu telah menjadi kota utama di dataran tinggi pada zaman praklasik akhir. Takalik Abaj dan Cococola adalah dua kota terpenting di wilayah daratan pesisir Pasifik. Di zaman klasik merupakan zaman ketika monumen yang mencantumkan tanggal dari kalender hitung panjang didirikan di dataran rendah Maya. Pada zaman ini, pembangunan, kehidupan perkotaan, pembuatan inskripsi monumen, dan perkembangan seni serta intelektual mencapai puncaknya. Situasi politik Maya pada zaman klasik telah dibandingkan dengan Italia pada masa Renaissance atau Yunani klasik, karena terdapat sejumlah negara kota yang terlibat dalam jaringan persekutuan serta permusuhan yang rumit. Kota-kota terbesar pada zaman ini memiliki jumlah penduduk antara 50.000 hingga 120.000 jiwa dan juga terhubung dengan jaringan situs penopang. Pada zaman klasik awal, kota di seluruh kawasan Maya dipengaruhi oleh kota besar Teotihuacan di lembah Meksiko yang terletak amat jauh di utara. Di tahun 378 Masehi, Teotihuacan melakukan campur tangan di Tikal dan kota terdekat lainnya, menjatuhkan penguasa mereka, dan menjadikan dinasti baru yang didukung oleh Teotihuacan sebagai penguasa baru. Campur tangan ini dipimpin oleh Siachkak yang tiba di Tikal di awal tahun 378. Raja Tikal Chaktok Ihak mangkat di hari yang sama sehingga mungkin ia dilengsarkan dengan menggunakan kekerasan. Setahun kemudian di bawah naungan Siachkak diangkat seorang raja baru yang bernama Yaks Nun Ahin. Setelah berkuasa di dinasti yang baru, Tikal menjadi kota paling kuat di dataran rendah bagian tengah, dan perluasan ini tampaknya diprakarsai oleh Siachkak. Saingan Tikal adalah Caklamul, sebuah kota yang terletak di cekungan Peten. Tikal dan Caklamul sama-sama memiliki jaringan persekutuan dan vasal. Kota yang lebih lemah dan tergabung ke dalam salah satu di jaringan tersebut memperoleh martabat karena namanya dikaitkan dengan kota yang kuat, dan mereka juga membina hubungan yang damai dengan anggota jaringan yang sama. Tikal dan Calakmul memanfaatkan persekutuan ini untuk mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Pada masa tertentu di zaman klasik, salah satu dari kedua kekuatan ini akan menjadi lebih unggul dibandingkan yang lain, sehingga terdapat periode kemajuan dan kemunduran. Di tahun 629, Balaj Chankawil, anak Raja Tikal Kinich Muwanzol II diutus untuk mendirikan kota baru di Dos Pilas kawasan Petex Batun. Kemungkinan untuk dijadikan pos untuk memperluas kekuasaan Tikal di luar jangkauan Calakmul. Selama 2 dasarwasa ia berjuang demi Tikal. Di tahun 648, Raja Yuknom Chen II dari Calakmul menangkap Balaj Chankawil. Yuknom Chen II lalu mengembalikan Balaj Chankawil ke tahta Dos Pilas sebagai valasnya. Kota yang paling penting di wilayah Tenggara saat itu adalah Chopan. Dinasti di Chopan di zaman klasik didirikan di tahun 426 oleh Kinich Yakukmo, raja yang baru membina hubungan yang erat dengan kota Maya di Peten dan juga Teotihuacan. Chopan sendiri mencapai puncak kejayaannya di masa Uaxalajun Ubakawil yang berkuasa di tahun 695 hingga 738. Pada abad ke-9 Masehi,
wilayah Maya Tengah mulai mengalami keruntuhan dengan ciri berupa ditinggalkan kawasan perkotaan, berakhirnya dinasti penguasa, dan berpindahnya kegiatan manusia ke arah utara. Belum ada konsensus di kalangan sejarawan mengenai penyebab peristiwa ini. Tetapi keruntuhan ini sendiri mungkin dipicu oleh beberapa hal termasuk peperangan, membludaknya jumlah penduduk yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta kekeringan. Walaupun begitu, pada masa ini, kota di utara seperti Chichen Itza dan Uxmal malah mengalami perkembangan. Kota di semenanjung Yucatan Utara masih terus dihuni selama kota di dataran rendah selatan sudah berhenti membuat monumen. Wewenang penguasa dalam organisasi Maya klasik terbatas dalam hal ritual dan tidak mencakup kendali perdagangan maupun pembagian makanan dari pusat. Model kekuasaan ini tidak dapat menanggapi dengan baik perubahan yang terjadi, karena tradisi membatasi tindakan penguasa pada kegiatan seperti pembangunan, ritual, serta peperangan. Hal tersebut makin memperparah permasalahan sistemik di kota Maya. Di abad 9 dan 10, permasalahan tersebut mengakibatkan kejatuhan sistem pemerintahan di Yucatan Utara. Peranan penguasa secara individual digantikan oleh dewan penguasa yang terdiri beberapa kelompok elit. Walaupun kota besar di zaman klasik telah ditinggalkan, bukan berarti orang Maya menghilang begitu saja. Di zaman pasca klasik, populasi mereka terpusat di dekat sumber air permanen, tidak seperti peristiwa reruntuhan sebelumnya di kawasan Maya. Kali ini wilayah yang telah ditinggalkan tidak langsung dihuni kembali. Kegiatan manusia berpindah ke wilayah dataran rendah utara dan dataran tinggi Maya. Mungkin saja terjadi migrasi dari dataran rendah selatan pada masa ini karena banyak kelompok Maya pasca klasik yang memiliki mitos migrasi. Chichen Itza dan tetangganya Puk mengalami kemunduran di abad ke-11 dan mungkin merupakan tahap akhir keruntuhan Maya klasik. Setelah kemunduran Chichen Itza, tidak lagi terdapat kekuatan yang mendominasi di kawasan Maya. Hingga akhirnya kota Mayapan bangkit di abad ke-12. Kota-kota baru juga muncul di dekat pesisir Laut Karibia dan Teluk Meksiko, serta jaringan perdagangan pun baru dibentuk. Beberapa perubahan lain yang juga terjadi adalah kota Caminal Juyu yang pernah menjadi kota besar di lembah Guatemala ditinggalkan setelah dihuni hampir 2000 tahun. Di sepanjang dataran tinggi dan pesisir Samudra Pasifik, kota yang terletak di kawasan yang mudah diserang dipindah ke tempat lain. Kemungkinan akibat berkecamuknya peperangan. Kota ini berdiri di puncak bukit yang dikelilingi oleh jurang. Karena kota semacam ini lebih mudah dipertahankan, pertahanan alami tersebut juga kadang dilengkapi dengan tembok dan parit. Salah satu kota terpenting di dataran tinggi Guatemala pada masa ini adalah ibu kota kerajaan Quiché. Pada masa ini pemerintah negara Maya seringkali diperintah oleh sebuah dewan. Namun kenyataannya terdapat satu anggota dewan yang bertindak sebagai penguasa tertinggi, sementara anggota lainnya menjadi penasehat. Kota Mayapan, sebuah kota pasca klasik yang penting di Yucatan Utara, ditinggalkan oleh penduduknya di tahun 1448 setelah terjadinya permasalahan politik, sosial, serta lingkungan yang menyerupai peristiwa keruntuhan Maya klasik di wilayah Maya Selatan. Peristiwa tersebut terjadi setelah berkecamuknya perang, wabah penyakit, serta bencana alam di semenanjung Yucatan, yang baru akan berakhir tidak lama setelah kontak dengan bangsa Spanyol di tahun 1511. Walaupun sudah tidak ada lagi kota besar yang mendominasi, para penjajah Spanyol tetap melaporkan keberadaan kota pesisir yang kaya dengan pasar yang ramai. Di zaman pasca akhir klasik, semenanjung Yucatan terbagi menjadi sejumlah wilayah merdeka yang memiliki budaya yang sama, tetapi sistem sosiopolitiknya berbeda. Sementara itu, menjelang penaklukan oleh bangsa Spanyol, dataran tinggi Guatemala didominasi oleh beberapa negara Maya yang kuat. Suku Kicet telah membentuk sebuah kerajaan yang mencakup berbagai wilayah di dataran tinggi Guatemala Barat dan dataran pesisir Pasifik. Namun beberapa dasawarsa sebelum serbuan bangsa Spanyol, kerajaan Cacical
secara perlahan sudah menggerogoti wilayah kerajaan Kece. Walaupun telah ditaklukkan oleh bangsa Spanyol, banyak desa terpencil Maya masih berada di luar kendali pemerintahan kolonial Spanyol. Komunitas dan keluarga inti Maya tetap mempertahankan kehidupan tradisional mereka. Makanan pokok Mesoamerika masih berupa jagung kacang, meskipun produksi pertanian dapat ditingkatkan berkat masuknya alat besi. Kerajinan tangan tradisional seperti tekstil, keramik, keranjang masih tetap dilakukan. Pasar dan perdagangan produk setempat masih berlanjut setelah masa penaklukan. Kadang pemerintah kolonial mendukung ekonomi tradisional agar dapat memperoleh upeti dalam bentuk keramik maupun tekstil kalpas, walaupun barang ini biasanya dibuat sesuai kebutuhan Eropa. Kepercayaan dan bahasa orang Maya juga sulit dirubah, meskipun misionaris Katolik telah berjuang mengubah mereka. Kalender ritual Dzogchen sepanjang 260 hari masih dipakai di komunitas Maya modern di dataran tinggi Guatemala dan Chiapas. Dan saat ini terdapat jutaan penutur bahasa Maya yang tinggal di wilayah nenek moyang mereka. Demikian cerita mengenai peradaban suku Maya yang dapat dipaparkan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman ya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai berjumpa lagi di pengetahuan berikutnya. Terima kasih.